Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pelajari materi IPA kali ini mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Pernahkah kalian mendengar seseorang yang terkena serangan jantung atau penyakit stroke? Serangan jantung dan penyakit stroke adalah peristiwa yang terjadi karena adanya gangguan pada sistem peredaran darah. Mari kita pelajari gangguan lain yang terjadi pada sistem peredaran darah. Selamat menyimak. Mari kita bahas gangguan atau kelainan yang pertama, jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Nah, jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner adalah melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebih, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Selanjutnya yang kedua adalah stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena stroke juga sama dengan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Selanjutnya adalah varises. Adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terbuntir. Yang dapat kita lakukan supaya kita terhindar dari varises adalah ketika kamu tidur sebaiknya tungkai dinaikkan, menghindari berat badan berlebih, menghindari berdiri terlalu lama, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Selanjutnya adalah anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Gejala anemia salah satunya adalah kelelahan, kulit pucat, sesak nafas, pusing, atau limbung, kemudian detak jantung semakin cepat. Selanjutnya, hipertensi dan hipotensi. Tekanan darah adalah salah satu dari 4 tanda vital di tubuh yang digunakan sebagai tolak ukur kondisi kesehatan seseorang secara umum. Nilai tekanan darah bisa diketahui melalui pemeriksaan tekanan darah. Nilai tekanan darah normal pada orang dewasa berkisar antara 90/60 mm/Hg hingga 120/80 mm/Hg. Hipotensi dan hipertensi merupakan dua kondisi yang saling berseberangan. Hipotensi atau darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mm/Hg. Sebaliknya, hipertensi adalah kondisi meningkatnya tekanan darah hingga melebihi angka 140/80 mm/Hg atau lebih. Hipertensi
Hipertensi sulit dideteksi karena biasanya tidak menunjukkan gejala-gejala yang jelas, sehingga sering disebut sebagai pembunuh diam-diam. Meski hipertensi penting untuk segera diatasi, tetapi bukan berarti Anda mengabaikan hipotensi yang merupakan kebalikan dari hipertensi. Hipotensi atau tekanan darah rendah juga dapat mengancam nyawa. Oleh karenanya, masyarakat perlu untuk memeriksa tekanan darahnya, apakah tekanan darah normal atau tidak. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi atau rendah dan ingin membuatnya jadi normal, kamu tidak perlu bingung. Berikut adalah salah satu tips yang dilakukan: berolahraga secara teratur, menurunkan berat badan, mengurangi konsumsi alkohol, mengkonsumsi obat yang sesuai dengan instruksi dokter, menerapkan pola hidup sehat, serta mengurangi asupan garam, dan yang terakhir adalah berhenti merokok. Selain itu, makanan-makanan sehat juga bisa membantu Anda menurunkan tekanan darah. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada materi selanjutnya.